Luluk Lukman targetkan 50% pemilih atau 15 juta suara di Pilgub Jatim 2024. Surabaya. The Royal Indonesia TV pemilihan kepala daerah Pilkada secara serentak pada tanggal 27 November tahun 2024 mendatang merupakan momen kontestasi bagi para calon gubernur, bupati, wali kota, serta masing-masing pasangan. Pada Pilkada Provinsi Jawa Timur, Jatim kali ini, seluruh kandidat calon gubernur merupakan tokoh perempuan. Salah satunya Luluk Nur Hamidah diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dalam suasana santai penuh keakraban, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur Luman ajak awak media sarapan bareng di Joglo Merah Putih, tanggal 17 September tahun 2024. Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim meluncurkan visi besar mereka untuk Jawa Timur. Bukan hanya sekadar janji politik, Luman hadir dengan misi revolusi ekonomi yakni menciptakan 1 juta UMKM dan ribuan lapangan pekerjaan bagi generasi muda. Pasangan yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa ini menargetkan mampu meraup 15 juta suara atau hampir 50% pemilih. Pilgub Jatim 2024 bukan hanya sekadar kompetisi politik, tetapi pertarungan untuk kesejahteraan 40 juta penduduk Jawa Timur. Berikut laporan wartawan Royal TV dari Surabaya Cok Santoso. NU dan nenek saya, dari ibu saya juga menjadi istrinya Mbah Hashim Asy'ari, muassis dan pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi kalau kita bicara tentang garis nasab, ya walaupun saya tidak biasa mengatakan itu, atau garis ke-NU-an, nah ini jadi asal ke-NU-an, ya saya punya garis yang lebih otentik lah, kira-kira seperti itu. Dan Mas Lukman juga begitu, beliau juga tumbuh dan juga besar di 2 pesantren di Jombang sebagai santri di Tabak Beras dan di Danyar, saya di Darul Ulum, dan keluarga saya yang lain ada yang di Tebu Ireng, ada di Tabak Beras, ada yang di Polwasi, di Kediri, dan lain, dan itu menyebar. Nah, akhirnya apa? Jejaring pesantren yang kebetulan ini beririsan dengan keluarga saya secara pribadi, alhamdulillah udah mulai terkonsolidasi ya. Jadi kemarin kami sudah kumpul reuni keluarga, dan itu keluarga dari Nganjuk, dari Kediri, dari Tuban, Lamongan, bahkan yang di Surabaya, di sekitarnya semua menyatakan kesuayai. Jadi solidaritas keluarga itu insya Allah penting, dan itu semua mereka adalah aktor-aktor utama yang di NU. Nah, yang penting lagi di dalam NU ini kan juga ada lapisan, ya kan? Ada milenial NU gitu loh. Nah, milenial NU, orang-orang muda NU, pemilih-pemilih NU, ya kalau menurut saya, kalau bersama saya Mas Lukman, tentu kan gapnya tidak terlalu jauh dong, ya kan? Apalagi kalau tim kita seperti ini, saudaraku nih Gus, DPR Provinsi. Nah, ini contoh, beliau mantunya Pak D saya, pesantren di Kediri, ya Gus ya. Tapi juga saudara saya sekarang juga DPN. Nah, ini kan otomatis jejaring pesantren di Jawa Timur insya Allah akan berjalan, dan milenial pesantren santri itu juga ceruk yang akan memberikan dukungan kepada kita. Di organisasi ke-NU-an, saya juga pernah di PBNU 2 periode. Selama masa kepemimpinan Kiai Hasyim Muzadi menjadi Ketua Umum PBNU, saya pernah menjadi Wakil Sekjen RMI, Rabithah Ma'ahid Islam. Ini adalah organisasi pesantren di bawah PBNU. Saya Wakil Sekjen di masa Kiai Hasyim Muzadi. Pada saat Kiai Said Agil, saya menjadi Ketua Lembaga Kemaslahatan Keluarga PBNU dan turut menginisiasi sebuah gerakan keluarga maslahah yang sekarang diadopsi dan sudah menjadi program di PBNU. Pernah juga di pimpinan pusat Fatayat. Jadi kurang NU apanya nih? Dari mulai keluarga, aktivitas, ya kan, dan juga keberpihakan politik dan ideologi yang saya jalankan selama ini. NU-nya asli ya Pak? Asli Esot. Cukup ya? Oke ya. Jadi kerja kita kerja yang sangat-sangat fokus ya, yang terkait dengan Pilgub, soal Gozalem, semua menghargai proses-proses hukum yang sedang berjalan. Nah, tentu yang kita harapkan tidak ada upaya-upaya politisasi apapun, karena kebetulan beliau ini adalah ketua di Jawa Timur dan kita sedang punya hajatan Pilgub. Tetapi kita percaya Gozalem itu sudah tahu apa yang harus dilakukan dengan apa yang beliau hadapin, dan kita percaya bahwa upaya penegakan hukum itu memang itu juga penting dan itu harus fair. Nah, justru ini yang menjadi
menjadi titik kita berpijak. Karena apa? Karena ya sebelumnya di Jawa Timur ini justru gitu kan, ya ada kan kantor gubernur yang juga sudah disambangin, tetapi kita juga belum tahu kelanjutannya. Nah, ini yang menurut saya harusnya menjadi pelajaran untuk kita. Kita kan sedang memilih calon gubernur. Gus Salim bukan calon gubernur di Jawa Timur ya. Dan kita fokus aja untuk melihat rekam jejak cakup-cakup yang lain. Dan kita udah matang, konsolidasi struktur kita udah selesai. 38 DPC seluruh Jawa Timur udah kita tuntaskan dan semua solid. Anggota fraksi kita juga semuanya solid, berikut semua struktur relawan ya, pileg kemarin yang masih terjaga baik, jadi masih fresh mas. Jadi unsur-unsur pemenangan pileg kemarin semua itu kan masih fresh karena mereka baru pelantikan. Jadi acan syukuran dengan relawan itu juga sekaligus menjadi konsolidasi pemenangan pilgub. Jadi oke ya, Jawa Timur pokoknya justru harus punya semangat anti korupsi. Nah, itu yang kami jaga komitmennya. Oke, kalau dilihat sebagai investasi, ada investasi langsung dan tidak langsung ya Mas Mbak ya. Saya bilang investasi saya ya boleh jadi tidak sesedikit juga yang lain. Saya termasuk yang melahirkan undang-undang yang memiliki dampak kepada seluruh desa-desa yang ada di Jawa Timur dengan adanya revisi undang-undang desa. Ada ribuan kepala desa yang ke Jakarta dan itu juga saya temuin dan saya menerima aspirasi mereka termasuk perangkat desa. Itu artinya apa? Apakah ini tidak dianggap sebagai sebuah investasi? Apalagi kemudian di dalam klausul undang-undang desa yang saya kawal itu saya masukkan ke dalam pasal-pasal yang kita bikin agar dukungan penganggaran dan fiskal untuk desa itu harus bertambah dan selalu meningkat setiap tahun. Itu artinya apa? Dampak saya untuk seluruh desa yang ada di Jawa Timur. Lalu saya membuat undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual. 50% lebih penduduk di Jawa Timur juga perempuan. Tetapi korban kekerasan perempuan itu bukan hanya perempuan, dia bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa anak-anak. Itu artinya apa? Bahwa ada dampak yang sangat positif ya kan. Ketika saya membuat undang-undang ini untuk melindungi semua warga bangsa, warga negara Jawa Timur gitu loh. Belum lagi kemudian saya juga membuat undang-undang tentang perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem. Problem deforestasi di Jawa Timur itu nggak main-main loh. Luas areal kebakaran hutan di Jawa Timur ini juga terus meningkat. Lalu problem yang terkait dengan kadar kualitas lingkungan hidup kita itu jelek Pak. Jangan bangga kita Jawa Timur. Kemudian isu tentang konflik agraria. Nah, ketika kita membuat kebijakan di parlemen yang saya lakukan, pengalaman di baik itu di Komisi Pangan, Komisi Kehutanan, Lingkungan Hidup, Perikanan, sekarang di Komisi Perdagangan, Investasi, UMKM, itu semua akan punya makna dan manfaat yang sangat besar bagi Jawa Timur. Maka saya tahu kenapa di Jawa Timur itu UMKM kita nggak terlalu diproteksi oleh pemerintah karena cuma 1,5 juta yang terregistrasi, padahal UMKM-nya ada 9 juta. Lah ngapain aja? Kenapa kita tidak proaktif? Ya kan? Dana di APBD 33 triliun. Kenapa begitu kecil diberikan kepada petani? Saya pernah ada di sana yang mendorong anggaran untuk sektor pangan kita ini baru sehat dan baru masuk akal kalau minimal itu 10%. Itu minimal kalau 10%. Karena apa? Karena pangan itu soal hajat hidup kita, ya kan? Nggak bisa ditolak. Dan problemnya kalau besar ya anggaran harus naik. Nah itu contoh ya. Jadi ayo kita tulis rekam jejak ini. Ada orang yang punya pengalaman di wali kota, tetapi tidak membuat kebijakan yang memiliki dampak bagi seluruh wilayah di Jawa Timur. Mbak Lulu tidak pernah menjadi menteri, tidak pernah menjadi wali kota, tetapi saya pernah memarahi menteri karena nggak bekerja dengan benar. Saya pernah mengawasi kerja mereka karena kerjanya kurang tepat, dan kita juga tahu bagaimana anggaran yang memang dibutuhkan kalau ingin mendukung sektor-sektor strategis di Jawa Timur itu bisa maju karena rekam jejak dan pengalaman ketika saya ada di parlemen. Kira-kira itu masuk akal ya. Tinggal bagaimana track record kerja-kerja politik kami memberikan kemaslahatan. Mbak Lulu itu kan nggak sendirian. Jadi figur Mbak Lulu saya diusung oleh partai PKB. PKB boleh dicek rekam jejaknya bagaimana PKB melayani pesantren. PKB memberikan pelayanan kepada kiai dan kepentingan Nahdlatul Ulama di Jawa Timur. Berapa setiap tahunnya misalnya program aspirasi yang itu diberikan oleh fraksi PKB, itu cara melihatnya ya. Jadi saya NO, mereka mengaku NO, yang di sebagian NO, tetapi komitmen politik, ideologi, kebijakan aspiratif insya Allah kita yang terbaik.